Waalaikumsalam Kak Ririn. Selamat datang teman-teman. Waalaikumsalam Kak Siska yang baru saja bergabung. Selamat datang. Kita mulai sebentar lagi ya. Mohon ditunggu. Waalaikumsalam Kak Rosmiati. Waalaikumsalam Kak Ani. Kita mulai sebentar lagi sambil menunggu saudara-saudara kita. Silakan sambil menyiapkan air putih, kemudian berwudu, kemudian menutup foto-foto makhluk bernyawa, kemudian duduk menghadap kiblat. Waalaikumsalam Kak Sumarni. Selamat datang teman-teman semuanya, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan keajaiban, mendapatkan kabar gembira. Masalah-masalah yang kita hadapi mulai ada pencerahan. Waalaikumsalam Kak Epis, Kak Murti, Kak Fajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa berbahagia ya, senantiasa bersemangat di dalam menjemput setiap anugerah kehidupan. Karena setiap harinya kita pasti mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, anugerah yang terindah, rizki yang begitu luar biasa. Hanya saja mungkin kita seringkali tidak menyadarinya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya dalam rangka terapi Al-Quran yang mudah-mudahan melalui perantara terapi Al-Quran Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah mencurahkan keajaiban anugerah di dalam setiap kehidupan kita. Allah memberikan kesembuhan bagi kita yang mungkin sedang mengalami keluhan, gangguan baik medis maupun non medis, baik keluhan fisik maupun jiwa kita maupun akal kita. Alhamdulillah, maka kita wajib terus bersyukur kepada Allah, karena janji Allah yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan setiap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan bagi kita yang istiqomah bersabar di dalam menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Alhamdulillah, kita kembali bertemu. Allah mempertemukan kita
Dan pertemuan ini bukanlah sebuah pertemuan yang kebetulan. Semuanya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya dalam skenario Allah. Tadi malam tidak live ke penikmat sejarah. Iya, pasti belum dapat jadwalnya ya. Ya teman-teman yang nunggu-nunggu live kemarin pasti belum dapat jadwal. Kita sudah share jadwalnya loh di grup ya, bahwa kita sehari live, sehari libur. Ya, live jadwal live streaming terapi langit, terapi Al-Qur'an. Perhatikan teman-teman jadwalnya, hari Ahad atau hari Minggu. Kemudian Senin libur, Selasa live ya. Kemudian Rabu libur, Kamis live ya. Terus kemudian besok libur Jumat, kemudian Sabtu. Sabtu ini live lagi ya. Jadi jadwalnya itu sehari live, sehari libur. Kecuali Sabtu dan Ahad. Ini weekend kita live. Jadi kalau live itu jadwalnya pagi jam 6 WIB dan malam jam 20 WIB. Ini penikmat sejarah kemana aja nih? Jangan-jangan belum masuk grup ya? Atau sudah masuk grup, jangan-jangan keluar. Atau sudah masuk grup, jangan-jangan tidak menyimak apa yang di-share oleh kakak admin. Yuk disimak lagi yuk materi yang ada di grup ya. Seringkali teman-teman sudah masuk di kelas ternyata tidak menyimak materi dan ternyata mungkin belum praktek. Rugi banget loh teman-teman, tidak praktek terapi. Terapi ini kan untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan teman-teman sendiri. Ya, dan terapi itu semuanya kita ambil sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi terapi kita di grup ini fokusnya itu hanya mendekat kepada Allah. Terus mendekat kepada Allah itu ya. Menjalankan semua apa yang Allah perintahkan pelan-pelan walaupun terasa berat dan belajar meninggalkan semua apa yang Allah larang pelan-pelan walaupun terasa berat, walaupun kita suka banget ya dengan apa yang Allah larang, tetapi karena kita cinta Allah, karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita berusaha keras untuk meninggalkan semua apa yang Allah larang. Nah, maka ini fokusnya mendapatkan cintanya Allah ya teman-teman. Jika Allah sudah cinta kepada kita, maka ketika kita berdoa, kita memohon sesuatu kepada Allah. Dan doa itu, permohonan itu baik bagi kita, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi sebaliknya, kalau walaupun kita berdoa sampai kemudian menangis berdarah-darah begitu ya, dengan doa yang benar-benar ngarep banget, ya Allah kabulkan ya Allah, tetapi Allah lebih mengetahui bahwa apa yang kita panjatkan ternyata buruk buat kita, maka bisa jadi Allah akan tunda dan nanti akan Allah gantikan kelak suatu saat atau digantikan di akhirat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah aktivitas di grup, melatih diri kita untuk senantiasa berpikir positif teman-teman. Berpikir positif terhadap diri kita, terhadap Allah dan terhadap takdirnya atau kehendaknya. Masih berat Kak Nurhayati, masih malas nulis. Kalau teman-teman masih malas nulis di grup, maka bisa jadi teman-teman belum mengharapkan masalahnya selesai. Ya, belum mengharapkan masalahnya selesai. Kalau teman-teman dalam kondisi terdesak, saya butuh sekali masalah saya selesai. Saya harus melunasi hutang, masalah rumah tangga saya harus segera diselesaikan karena hidup itu nggak tenang selama masalah ini terus ada menghantui. Kelakuan suami yang mungkin lagi lucu-lucunya begitu ya, usia segitu, lagi tantruman, lagi mungkin puber kedua dan seterusnya membuat teman-teman mungkin merasa lelah, merasa gregetan dalam hidup ini, merasa habis energinya hanya untuk memikirkan masalah, baper, sedih, galau, sehingga nggak produktif. Maka teman-teman, kalau ingin segera masalahnya selesai, yuk terapi bukan hanya sekedar menyimak terapi live saja, tetapi juga aktif mempraktekkan terapi di grup. Menulis, ya menulis ini secara penelitian medis itu luar biasa loh. Teman-teman searching saja, manfaat menulis. Ini baru menulis yang biasa-biasa saja ya, bukan menulis terapi.
Misalkan teman-teman punya buku harian, kemudian curhat di situ. Ya Allah, hari ini aku galau sekali. Nah, ini saja ada manfaatnya, teman-teman. Ini saja ada manfaatnya. Apalagi kalau kita memang menulis sesuatu yang di situ penuh dengan kebaikan. Walaupun kita ada terapi menulis tabungan keburukan, ya, tetapi bukan dalam rangka membiasakan berbuat buruk, tidak. Di dalam buku praktek ya, buku jurnal harian, ya, buku jurnal harian ini ada terapi menulis tabungan keburukan. Jadi teman-teman, nah di sini ya, di halaman berapa nih? Mulai halaman 14, ya, mulai halaman 14 ini ada tabungan keburukan yang perlu kita tulis. Ini bukan dalam rangka membiasakan diri gitu ya. Beda konsepnya dengan tabungan kebaikan. Tabungan kebaikan yang kita tulis itu dalam rangka membiasakan diri agar kita terbiasa berbuat baik. Termasuk istighfar, banyak bersyukur, ya. Terus kemudian tahu diri, tahu berterima kasih baik kepada orang lain, mendoakan orang lain. Ini adalah semua tabungan kebaikan. Tetapi kalau tabungan keburukan ini dalam rangka kita sebagai bahan introspeksi. Oh, ternyata banyak sekali keburukan-keburukan yang saya lakukan hari ini, sehingga hari esoknya kita bertekad untuk mengurangi tabungan keburukan tersebut, ya. Oke, saya izin membacakan beberapa pertanyaan komentar dari teman-teman semuanya. Siap Kak Noviana, selamat bergabung teman-teman, Kak Lina, Kak Triyani. Ya, selamat bergabung teman-teman dari berbagai arah penjuru dunia. Selamat bergabung, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan keajaiban dari Allah. Waalaikumsalam teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Sehat selalu teman-teman ya. Masih ada yang merasakan keluhan? Alhamdulillah. Kak Nur Hayati, mudah-mudahan bermanfaat ya buku terapinya. Kak Elda, waalaikumsalam. Kak Epis, Kak Syafrida, Kak Diana. Kak Diana, salam kenal ya dari Bogor. Kak Toko Arraj, Kak Lina. Tidak ada suaranya, masa sih? Ada loh, semuanya mendengar. Silakan teman-teman yang merasa ada gangguan jaringan, silakan keluar dulu, terus kemudian masuk lagi. Saya live di 2 akun ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa memilih lebih nyaman yang mana. Kalau misalkan di akun Terapi Langit ternyata bermasalah, sinyalnya macet-macet, suaranya putus-putus, gambarnya hilang, ya silakan pindah ke akun Coach Mufti. Saya live di 2 akun. Mbak Nita, alhamdulillah bisa ikut terapi. Kak Anggun, Kak Bening, waalaikumsalam. Kak Yunita, Kak Yuni. Waalaikumsalam teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Gimana supaya suami lebih rajin sholat tepat waktu? Kak Uni, bagi kita yang memiliki pasangan yang mungkin berat sekali dalam sholat, ya doakan. Yang paling penting nomor 1, doakan. Bismillah. Doakan terus ya. Doakan agar Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuknya. Terus kemudian di beberapa kesempatan pilih waktu yang tepat untuk diskusi teman-teman. Untuk dialog ya. Sharing dari hati ke hati. Apalagi seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga, qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki ini adalah pemimpin bagi perempuan. Apa yang mau dibangun dari sebuah keluarga di mana pimpinannya ini malah justru memberikan contoh yang nggak baik kepada keluarganya, yang seharusnya menjadi panutan anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya kelak, tapi ternyata tidak menjalankan sholat. Nah, maka istri ini perlu diskusi, tapi jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang menggurui ya. Mungkin barangkali banyak di antara teman-teman yang punya pasangan yang belum sholat, yuk fokus doakan. Doakan ini di waktu-waktu yang mustajab ya. Waktu yang besar kemungkinan terkabulnya doa. Yuk hafalkan yuk. Waktu-waktu yang mustajab ya. Besar kemungkinan dikabulkannya doa oleh Allah. Antara azan dan iqomah. Ketika hujan. Ketika dalam perjalanan. Atau sebagai musafir. Ketika safar ya. Terus kemudian ketika berpuasa, khususnya ketika berbuka.
kemudian ketika sahur, kemudian sepertiga malam terakhir ya, kemudian hari Rabu antara zuhur sampai asyar, terus kemudian hari Jumat antara asyar sampai maghrib, kemudian pada tahiyat akhir sebelum salam. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan kita siapkan diri, insya Allah 3 bulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan ya. Nah ini manfaatkan untuk berdoa, kencengin doanya. Dan siapkan diri kita dari sekarang untuk bisa menyambut bulan Ramadan. Nah setelah berdoa, terus kemudian diskusi dengan suami ya. Diskusi, dialog dari hati ke hati saat suami kondisi bahagia. Jangan pas pulang kerja capek, ya mungkin setelah gajian seperti itu. Sambil dipijitin gitu loh, pakai strategi dong. Jangan asal-asalan suka menuntut itu. Mas kamu kok nggak mau sholat sih, kamu kok malas banget sih. Apalagi bahasa-bahasanya itu nyuruh, bahasa-bahasanya adalah terkesan menggurui. Maka yang terjadi bisa jadi bukan sadar suami ya, tapi bisa jadi malah semakin menjauh, tersinggung ya. Karena laki-laki ini biasanya egonya tinggi karena merasa menjadi pemimpin rumah tangga, merasa ingin menang sendiri ya. Nah, termasuk Kak Nur Hayati kalau suami sholatnya cepat banget. Pertama disyukuri dulu suami mau sholat. Itu dulu, fokus pertama syukur. Alhamdulillah ya Allah, walaupun suamiku sholatnya banter banget, ngebut gitu ya. Kayak kereta ekspres. Maka Alhamdulillah ya Allah, yang paling penting disyukuri dulu. Nah, terus kemudian berikutnya, teman-teman, berikan air ruqyah, ya. Berikan air ruqyah kepada pasangan yang belum tergerak hatinya untuk sholat. Mudah-mudahan dengan perantara air ruqyah, teman-teman siapkan aja yang agak banyak, galon disiapkan. Atau kalau galonnya kebesaran, ya cukup 1 teko, nanti air dalam 1 teko tersebut bisa disiramkan atau dicampurkan ke galon. Mudah-mudahan diminum oleh sekeluarga dan mendapatkan hidayah. Karena Al-Quran ini penyembuh dia ya, menyembuhkan hati yang sakit. Orang yang malas sholat itu dalam kondisi sakit teman-teman. Dia dalam kondisi qalbun marid. Qalbun bukan kalbun ya. Kalau kalbun itu mohon maaf guguk gitu ya. Kalau qalbun ini hati. Hati kita ini ada dalam 3 kondisi. Ya. Ada kondisi qalbun mayit, ini yang sudah mati ya. Terus kemudian ada kondisi qalbun marid, ini hati yang sakit gitu ya. Kemudian ada qalbun yang sehat, hati yang sehat ya. Hati yang kuat. Qalbun salim, hati yang selamat. Maka ketika kita berat di dalam menjalankan sholat, termasuk keluarga kita, masih berat sekali dalam menjalankan sholat, kalaupun sholat pun ditunda sampai akhir waktu, maka ini bisa jadi dalam kondisi qalbun marid, qalbun hati yang sedang sakit. Maka diobati dong, jangan dibiarkan ya, diobati dengan salah satunya adalah dengan terapi Al-Quran, dengan air. Mudah-mudahan ya, termasuk yang punya masalah apapun itu ya, insya Allah kita akan ikhtiarkan dengan terapi Al-Quran. Waalaikumsalam Mbak Mujiati, terima kasih doanya. Waalaikumsalam Kak Mamah Aye. Oke teman-teman, insya Allah sebentar lagi ya, kita masih menunggu saudara-saudara kita yang lain. 6.40, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita akan mulai terapi Al-Quran. Kak Cahaya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan adiknya ditempatkan di sisinya yang terbaik. Kita ikut berduka cita ya teman-teman atas kepergian adik dari Kak Cahaya Penerangan. Mudah-mudahan Allah tempatkan di sisinya yang terbaik ya. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan kesabaran. Kak Yuni, waalaikumsalam. Kak Momo, cara ikut terapi simak saja dulu. Cukup didengarkan, nanti ikuti instruksinya ya Kak Momo, ikuti instruksi yang saya sampaikan. Nanti kalau kita membaca doa silakan teman-teman ikuti. Dan jangan lupa terapinya itu bukan hanya sekedar melalui live streaming saja, tetapi juga melalui grup. Ya,
terima kasih Kak Mama Aye, silakan selamat bergabung. Siapa di sini teman-teman yang belum masuk ke dalam grup Wawa? Yuk masuk ya, karena terapi kita kombinasi, bukan hanya live streaming tetapi melalui grup juga. Kalau bertobat banyak istighfar tanpa diruqyah, apa sihir bisa hancur? Tergantung, ya. Tergantung pertama level kekuatan sihirnya, walaupun sebetulnya sihir itu lemah, tipu daya setan itu lemah, inna kaidah syaitoni kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan ini lemah, tergantung levelnya, tapi seringkali kita juga lebih lemah ternyata daripada kekuatan sihir itu. Khususnya bagi kita yang belum menggantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Oke teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, insya Allah nanti kita share ya bagaimana cara masuk ke dalam grup. Maka kbsr.id, ruqyah ini sebetulnya sebagai sebuah ikhtiar. Kenapa di sini pertanyaannya tanpa diruqyah? Faktornya kenapa? Kenapa keberatan untuk diruqyah? Ya, ruqyah ini kan mendengarkan Al-Quran, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kalau sihir yang kemudian diikuti dengan buhul ya. Buhul itu sebuah ikatan. Ada ikatan-ikatan yang membuat sihir ini lebih butuh perjuangan untuk dihancurkan. Ikatan itu berupa kain yang mungkin berisi tulang belulang, ditulisi ayat-ayat Al-Quran untuk dihinakan sehingga sihirnya bekerja, atau berisi foto-foto kita, atau berisi barang-barang yang sering kita pakai, ya, ada baju, ada mungkin potongan kuku, potongan rambut, dan seterusnya. Kemudian diikat, kemudian dibacakan mantra-mantra tertentu, dan buhul itu namanya buhul ya, ikatan sihir, itu ditanam mungkin di sekitar rumah kita, atau di tempat yang sulit dijangkau. Nah, maka tanpa dengan menggunakan ruqyah, hanya sekedar bertobat saja, ini tidak cukup teman-teman. Apalagi kalau yang level keimanan kita masih lemah, ya, maka ikatan sihir ini akan terus ada sampai targetnya mungkin meninggal dunia. Seperti itu. Atau mungkin menyiksa pelan-pelan badan kita sakit-sakitan sampai targetnya meninggal dunia. Maka perlu dilakukan ruqyah syar'iyah, ya. Seperti itu. Waalaikumsalam Kak Dapur. Kak Nur Cahya. Waalaikumsalam Kak Nining. Kak Amel, Kak Sri. Alhamdulillah Kak Jupi mendapatkan manfaat ya setelah masuk ke dalam grup. Alhamdulillah. Semoga mudah-mudahan saudara kita yang lain juga banyak mendapatkan manfaat setelah mengikuti terapi Al-Quran, setelah ruqyah, dan termasuk ketika masuk ke dalam grup. Ya teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup, perhatikan caranya. Silakan pojok kiri atas ditekan sampai muncul seperti ini ya. Intinya menuju bio profile. Ditekan. Nah, di sini ada tulisan grup terapi gratis ya. Yang ditekan yang bawahnya terapilangit.com. Nah, intinya menuju website Terapi Langit. Nah, teman-teman masuk yang paling atas ya. Di sini grup kita berkumpul untuk bisa mempraktekkan terapi langit 7 metode. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti terapinya secara rutin, baik live streaming maupun di grup, teman-teman bisa memiliki buku 7 metode terapi langit. Ya, ini buku terapi bukan buku motivasi, isinya bergambar dan full color, berwarna ya, sehingga teman-teman insya Allah tidak akan bosan membacanya. Seperti itu. Bisa dicek di showcase nanti ya teman-teman. Waalaikumsalam Kak Aan, selamat bergabung Kak Marfuatin. Oh ya, terima kasih. Nanti saya sampaikan salamnya. Kak Husnul Khotimah, Kak Nur Hikmah, Kak Husnul, waalaikumsalam. Kak Tutik. Yuk teman-teman sudah menyiapkan air? Sudah menyiapkan air yang berpuasa? Mungkin hari ini ada yang berpuasa, ya, puasa hari Kamis. Maka tetap siapkan air ya. Airnya nanti bisa diminum ketika berbuka. Saya sudah isi daftar, kenapa nggak masuk ke dalam grup? Kak Ana tidak perlu daftar ya, langsung saja, langsung dari ini detik ini langsung masuk ke dalam grup, nggak perlu pakai daftar-daftaran ya. Jadi langsung saja mandiri, ini ditekan ya. Terus kemudian karena kalau daftar ngisi formulir itu nanti diprosesnya lama, 3 sampai 5 harian. Karena kami ada tim yang istilahnya nge-broadcast ya. Yang bergabung melalui grup itu melalui formulir atau melalui pendaftaran itu
banyak sekali teman-teman, ratusan bahkan ribuan, sehingga butuh antri. Nah, bagi teman-teman yang ingin langsung masuk ke dalam grup, silakan ke bio profile saya aja, langsung masuk detik ini hari ini. Di sini diklik, ditekan, langsung menuju ke profile. Kemudian di sini ada tulisan tuh, terapilangit.com teman-teman. Silakan ditekan saja, maka akan menuju situs Terapi Langit. Ya. Nah, di sini ya teman-teman, ini silakan dipencet, diklik yang paling atas, langsung masuk grup saat ini juga, detik ini juga. Silakan pakai wawa yang mana gitu ya. Silakan ditekan, langsung masuk. Seperti itu. Oke, selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Kak Nurna, mohon doa anak supaya soleh. Insya Allah ya, kita akan doakan teman-teman secara umum, karena nggak mungkin kita doakan satu persatu ya. Kita sebutkan namanya ya. Kita doakannya secara umum, dan teman-teman, bagi yang punya anak yang ingin soleh, anak yang berkebutuhan khusus, anak yang mungkin suka melawan, anak yang mungkin belum mau sholat, pertama doakan ya. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya yakin teman-teman sudah hafal doa-doa itu ya. Terus kemudian doa saja tidak cukup. Teman-teman silakan ketika tidur ya, anaknya sudah tidur, silakan diusap ubun-ubunnya. Kemudian ucapkan kalimat-kalimat positif sambil diusap ya ubun-ubunnya. Bismillah, ya Allah, nak, kamu menjadi anak yang cerdas. Kamu menjadi anak yang soleh-solehah. Kamu menjadi anak yang penurut, berbakti kepada orang tua. Kamu rajin sholat, kamu rajin ngaji. Kamu suka membaca Al-Quran, kamu penurut ya nak, seperti itu. Ya, insya Allah nanti akan berikan efek. Lakukan terus-menerus minimal 1 bulan. Insya Allah nanti akan banyak perubahan. Dan jangan lupa ikuti akun Child Dream Official. Teman-teman cari namanya Child Dream. CHILDREAM. Ya, Child Dream. Child Dream. Nah, di situ rutin ya teman-teman, ada live streaming tentang ilmu-ilmu parenting dan ilmu rumah tangga. Diasuh oleh beliau Ustadz Amri. Beliau pakar parenting dan pakar rumah tangga. Jadi teman-teman silakan simak terapinya, ada ruqyahnya juga loh. Ya. Untuk anak umur 18 tahun bisa, ya. 18 tahun bisa, sering diskusi, kemudian dialog, kemudian berikan air ruqyah. Ya, siapkan air ruqyah, kemudian nanti bisa diminumkan sekeluarga. Waalaikumsalam Kak Musri, salam kenal dari Surabaya. Ya, salam kenal baik Kak Diana, Kak Lina, Kak Tati, waalaikumsalam. Kak Husnul Khotimah, amalan bisa lunasi hutang. Saya sudah buatkan videonya, silakan bisa disimak ya Kak Husnul Khotimah. Kak Fatimah, iya silakan langsung masuk ke dalam grupnya. Intinya kunjungi profil Terapi Langit atau bio profile Coach Mufti. Di situ ada link menuju website Terapi Langit. Langsung saja masuk ke dalam grup. Waalaikumsalam Kak Hani, Kak Chandresun, Kak Uni Ena, Kak Warung, KPSR tadi sudah saya jawab ya. Kak Namri, oke. Salam kenal semuanya ya. Saya sholat tapi kalau sedang di titik terendah jadi malas sholat. Oke teman-teman, kalau malas sholat sekali lagi ya, ini merupakan sebuah gangguan. Sudah jelas ini merupakan sebuah gangguan setan. Bisa jadi ada jin yang masuk ke dalam badan kita, atau masuk ke dalam aliran darah kita, atau mengikuti kita, atau bisa jadi kita dicintai jin. Nah, maka efeknya adalah malas sholat. Maka solusinya doa kepada Allah. Doanya gini ya. Ya Allah, ringankan hati ini. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Ringankan hati ini untuk terus mengingatmu, untuk cinta kepadamu ya Allah, untuk menjalankan sholat, menjalankan seluruh perintahmu ya Allah. Terus teman-teman kalau mau pakai doa yang disyariatkan, nanti bisa cek Ali Imran ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak
berdoa. Jadi walaupun berat banget itu, yang penting lisannya dulu. Kalau doa kan ringan ya. Nah, yang bahaya, yang celaka ini ketika kita sudah berat, bahkan untuk berdoa saja berat. Ini yang sudah level kronis nih. Doa saja malas, padahal cuma lisan. Doa ini tidak butuh kondisi khusus ya, tidak harus berwudu. Bisa dalam kondisi apapun, kecuali di dalam kamar mandi. Jangan kemudian mengucapkan ayat-ayat Allah, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ mengandung asma Allah. Maka ketika kita malas luar biasa, ketika berbaring gitu ya, doa, ya Allah, dosa apa yang ku kerjakan ya Allah sampai aku berat melaksanakan sholat. Ya, sampaikan kepada Allah, ya Allah mudahkan. Komunikasi ya. Doa ini kan komunikasi teman-teman. Sampaikan kepada Allah. Gitu. Dan jangan lupa ikuti terapinya, ruqyahnya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk terus merenungi bahwa hidup ini terlalu singkat untuk kita gunakan hal-hal yang sia-sia. Hidup ini cuma menunggu dua teman-teman. Menunggu dipanggil oleh Allah saatnya pulang dan menunggu panggilan sholat. Ya. Saya ingin terapi apa? Kak Musri, ini terapi Al-Quran untuk semua keluhan ya. Semua keluhan Kak Hartati insya Allah ya. Cancernya insya Allah kita akan coba minta tolong kepada Allah untuk hancurkan dengan melalui perantara ayat-ayat Allah. Kak Musri ada keluhan? Kalau ada keluhan silakan DM ya. Boleh konsultasi. Teman-teman yang ingin konsultasi secara privat, silakan teman-teman menuju profil saya, diklik di sini, kemudian diklik di sini, kemudian di sini kirim pesan. Oke, di sini pesan ya. Tips rezeki datang dari segala arah Kak Dinda, saya sudah buat VT-nya bagaimana agar mendapatkan rezeki. Ada doa-doa yang perlu teman-teman hafalkan dan teman-teman amalkan. Ya. Nanti silakan cek video saya di sini ya, di akun Terapi Langit. Dan jangan lupa kalau pingin amalan yang simple, singkat, sederhana, ringan dan hasilnya luar biasa, banyakin istighfar Kak Dinda ya, banyakin istighfar, astagfirullahaladzim, unlimited setiap hari, tidak usah dihitung. Kalau mau dihitung 70 sampai 100 kali ya, karena Rasulullah istighfar sehari 70, di riwayat yang lain 100 per harinya. Dalam segala kondisi kecuali di kamar mandi. Astagfirullah. Dan rasakan teman-teman, buktikan, insya Allah bulan ini teman-teman akan mendapatkan kejutan luar biasa. Rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Jangan lupa praktekkan, kerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Ya. Di At-Tolaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kita hafal ayat ini ya, ayat 1000 dinar nih. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar, makhraja, dan Allah limpahkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nazar, Kak Hilma, tergantung nazarnya apa. Kalau nazar yang mubah, karena ada nazar-nazar yang sifatnya haram untuk dilaksanakan ya. Misalkan kalau saya sembuh sakit, maka saya akan membalas dendam. Misalkan begitu ya. Balas dendam atas perlakuan zolim tetangga saya kepada saya. Nah, ini nazar yang haram untuk dikerjakan. Atau misalkan perbuatan-perbuatan lain lah. Ya. Kalau saya sembuh dari sakit saya akan nyembelih kambing dan kepalanya akan saya tanam di bawah pohon beringin. Misalkan, ini perbuatan syirik dan ini haram untuk dilakukan. Tapi kalau nazarnya ini perkara yang mubah, boleh diperbolehkan di dalam Islam, apalagi bersifat ibadah yang sunnah. Kalau misalkan saya lolos ya ujian CPNS, saya akan puasa 3 hari, maka ini wajib untuk dikerjakan, teman-teman. Wajib untuk dikerjakan. Seperti itu. Ya. Komen saya dibaca langsung nge-like. Iya Kak Dinda? Oh iya, Kak Dinda tadi tanyanya apa ya?
pertanyaannya sebentar. Jangan-jangan ini ada gangguan ya Kak Dinda. Tadi saya jadi lupa saya jawab apa. Ayo DM saja ya. Oh, soal rezeki dari segala arah. Banyakin istighfar Kak Dinda. Untuk rezeki dari segala arah, banyakin istighfar. Ini singkat ya. Amalan yang pendek, singkat, ringan, gratis, tapi hasilnya luar biasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Dan baca doa yang ada di VT saya sudah buat video ya. Itu ada doa-doa yang bisa teman-teman amalkan dan hafalkan, insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan keajaiban luar biasa, dapat rezeki dari berbagai arah. Oke teman-teman, kita sudah jam 6.47. Oke, siap ya. Bismillah. Kita mulai terapinya. Mohon maaf, ini yang belum saya baca komentarnya, yang belum saya tanggapi pertanyaannya, mohon maaf banget ya. Karena ini banyak sekali komentar-komentar yang masuk. Bagi teman-teman yang belum saya balas komentarnya dan butuh mendesak jawaban dari saya, silakan teman-teman menuju bio profile ya, silakan diklik sini, terus kemudian menuju ke bio profile dan teman-teman silakan ke sini ya, silakan kirim pesan. Ya, silakan kirim pesan biar nanti bisa saya jawab. Seperti itu. Ya, Kak Tati, saya sudah buat videonya ya. Cek video saya tentang bagaimana agar jualannya laris. Perhatikan juga jangan-jangan ada ciri-ciri gangguan sihir ya, karena ada banyak sekali orang-orang iseng, orang-orang yang nggak suka dengan kita, kemudian sedikit-sedikit santet, sedikit-sedikit sihir gitu ya. Maka kita perlu hancurkan kekuatan sihir itu dengan terapi ruqyah. Oke, bismillah, kita mulai ya teman-teman. Kita mulai terapi Al-Quran kita. Silakan siapkan air ya, bismillah. Ya, siap Kak Adi, bagus. Ali Imran ayat 8. Ya, Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oke, yang memiliki banyak keluhan, baik keluhan fisik maupun keluhan hati. Masalah hati ini banyak sekali ya kita alami, maka kita akan obati dengan ayat-ayat Allah ya. Kak Muiza, ini doa biar kita istiqomah ya, agar Allah berkenan memberikan cahaya hidayah kepada kita, agar kita rajin sholat, agar kita kuat di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bisa meninggalkan apa yang Allah larang. Seperti itu. Itu di Ali Imran ayat 8. Oke, silakan teman-teman yang belum berwudu, saya berikan kesempatan 1 menit untuk mengambil air wudu. Kak Irma, baca doa zikir pagi sore berhenti sebentar lalu disambung. Boleh ya, zikir ini tidak ada ketentuan khusus. Ya, silakan teman-teman fleksibel ya membacanya. Oke, teman-teman. Mari kita mulai terapinya. Mohon maaf ya yang belum saya balas, silakan nanti teman-teman bisa DM. Oke, silakan berdoa. Posisi tangan berdoa ya. Dekat dengan mulut. Kita baca ikrar pemutus perjanjian dengan jin. Ya. Karena bisa jadi kita terkena gangguan jin yang berasal dari leluhur kita atau keluarga besar kita. Yang kita tidak tahu begitu ya. Ada mungkin di antara keluarga besar kita atau leluhur kita zaman dahulu yang mungkin pernah berbuat kesyirikan, melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, maka kita sebagai anak cucu keturunannya, ini bisa jadi mendapatkan gangguan. Karena ibaratkan seorang debt collector yang sedang nagih hutang kepada nasabahnya, tapi ternyata nasabahnya ini meninggal, maka si debt collector ini akan ngejar siapa? Tentu akan ngejar anak cucu keturunannya. Ya. Nah, maka sama dengan jin. Ada namanya jin nasab, ada namanya jin khodam. Ini jin nasab, ini jin dari leluhur yang pernah berbuat kesyirikan, ya, pernah berbuat kesyirikan.
terus kemudian sampai meninggal mereka tidak bertobat, maka jin ini akan mengganggu kita selaku anak cucu keturunan dari leluhur kita. Maka yuk kita berdoa kepada Allah. Ikuti doa saya teman-teman ya. Boleh Kak User 4739 ya, silakan bisa diminum ketika maghrib ya. Ya, teman-teman yang sedang mengalami sepi usahanya, silakan siapkan air 1 ember ya. Nanti airnya disiramkan di halaman tokonya atau warungnya. Kemudian dicipratkan di seluruh ruangan, terus kemudian disiramkan juga ke genting. Gitu ya. Baik, kita mulai. Ikuti bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, pagi ini ya Allah, aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Aku memohon petunjuk-Mu ya Allah. Jika ada penyakit di badanku, baik penyakit ain, baik penyakit medis, atau penyakit non-medis, Kak Rohman berhalangan tetap bisa ikut ya. Tetap berhalangan bisa ikut. Silakan ikuti doa saya. Ya Allah, jika ada penyakit medis dan non-medis ya Allah, sembuhkan ya Allah. Hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jika ada gangguan sihir di badanku dan di badan keluargaku, kembalikan ya Allah sihir tersebut kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, jika ada gangguan jin, baik jin khodam, baik jin nasab, ataupun jin lainnya, di badanku atau di badan keluargaku, ya Allah, keluarkan jin tersebut ya Allah. Keluarkan dari aliran darahku, keluarkan dari organ tubuhku, keluarkan sejauh-jauhnya. Jika mereka tidak mau keluar ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan, sebagai racun yang membakar. Ya Allah, aku berikrar mewakili diriku sendiri, mewakili keluarga besarku. Aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan leluhurku atau perbuatan keluarga besarku yang apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, bekerja sama dengan bangsa jin, meletakkan sesajen, belajar ilmu kebal, ilmu penglarisan, dan ilmu-ilmu yang melanggar syariat Islam ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Apabila perbuatan mereka mengundang jin masuk ke dalam tubuhku ya Allah. Ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu keluarkan mereka melalui mulutku ya Allah, melalui keringatku ya Allah, melalui arah yang Engkau kehendaki. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke badan kita. Kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah bareng-bareng ya, dengan keras, agak keras teman-teman. Terus kemudian dengan yakin ya, dan minta tolong kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke badan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air ya. Bismillah, Allahu Akbar. Yang sudah menyiapkan air 1 ember untuk meruqyah rumah atau meruqyah tempat usaha, silakan tiupkan ke air 1 ember tersebut. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min din idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke badan kita. Bismillah. Yang mual, ingin muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Karena salah satu cara keluarnya penyakit dalam badan kita, gangguan sihir dan jin di dalam badan kita adalah melalui muntahan. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke badan. Bismillah. Teman-teman yang ngantuk ditahan ya. Jangan sampai ketiduran. Kalau sampai ketiduran, teman-teman, ini tidak akan berikan efek ya. Dan itu merupakan pertanda gangguan jin atau sihir. Oke teman-teman, letakkan di dada dan perut seperti ini. Diusap ya. Diusap. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke badan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk tarik ke atas teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Sampai di dada kita baca surat Al-Zalzalah. Bagi yang belum hafal, cukup dengarkan saja ya. Yuk yang sedang berhalangan tetap membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diusap. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yuk kan? Kemudian alam nashrah ya, al-insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada kita. Yuk teman-teman, yang saat ini sedang sakit hati, yang merasa tersakiti, terzolimi, mungkin teman-teman punya dendam, punya benci, perhatikan ya teman-teman. Semua perasaan negatif ini akan mengundang gangguan jin masuk ke dalam badan kita. Akan membuat badan kita sakit-sakitan, kehidupan kita semakin kacau, rumah tangga berantakan. Itu berasal dari hati kita. Maka ayo kita teman-teman, ya, maafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman, ya. Maafkan orang-orang yang telah menzolimi kita, yang telah mungkin menghancurkan hidup kita. Yuk, maafkan. Minta tolongnya kepada Allah, ya. Ya, teman-teman, dengan siapapun, sejahat apapun orang lain, jangan sampai simpan dendam. Tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya menyimpan dendam, yang ada malah kita akan hancur, teman-teman, ya. Yuk, ucapkan, ya Allah, berilah kekuatan-Mu, ya Allah. Kuatkan hatiku, kuatkan fisikku. Ya, maafkan semuanya, maafkan semuanya. Siapapun itu, pelakor atau apapun itu, maafkan teman-teman. Yang berhak menghukum itu hanya Allah. Ya, yuk teman-teman ucapkan, ya Allah, kuatkan hatiku, ya Allah, untuk memaafkan orang-orang yang telah menghancurkan hidupku, orang-orang yang telah menyakiti hatiku, orang-orang yang telah zalim kepadaku. Ya Allah, berilah kekuatan untuk memaafkan mereka. Bismillah, aku sabar. Ucapkan teman-teman ya, dengan penuh kemantapan, keyakinan. Aku sabar, aku bahagia. Aku sabar, aku bahagia. Kesabaranku seluas samudra. Aku pemaaf, aku ikhlas, aku ridho dengan takdirnya Allah. Aku kuat, aku penuh kasih sayang. Rizkiku mendekat kepadaku. Aku magnet rizki, aku magnet kebaikan. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, ya Allah. Jika ada gangguan di badanku, keluar melalui mulutku. Yo teman-teman, tarik atas, bismillah, 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 sampai di tenggorokan, ya. Dorong ke depan ya, sambil ucapkan bismillah, Allahu Akbar, hasbunallah, wa ni'mal wakil, la hawla, wa la quwwata, illa billah. Ukhruj ya Abdullah. Dorong ke depan teman-teman. Kemudian batuk-batukan. Dorong ke depan. Kalau mengejal silakan diulangi. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu ya teman-teman. Ya silakan teman-teman bisa ketuk-ketuk, tepuk-tepuk, pukul-pukul ya. Bagian-bagian berikut ini. Silakan di pundak. Bismillah, Allahu Akbar. Oh ya, yang ngantuk ya. Yang ngantuk silakan teman-teman usap mukanya dengan air yang sudah disiapkan. Bismillah, 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 Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Jangan lupa teteskan lagi sedikit, tuangkan sedikit air ke telapak tangan kita. Terus kemudian silakan di sini nih. Di tengkuk ya. Ini di belakang leher. Tengkuk belakang sini diusap. Diusap bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar.
Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Yuk teman-teman, diusap pakai air ya. Terus yang nggak puasa silakan boleh diminum ya, boleh diminum 1 tegukan dan sedikit-sedikit ya. Bismillah dulu. Oke, setelah itu silakan letakkan kembali airnya. Fokus di badan yang teman-teman merasakan reaksi. Insya Allah ya, mudah-mudahan melalui muntah ini gangguannya keluar. Tapi bisa jadi nanti setiap teman-teman mengikuti ruqyah, bisa jadi setiap kali itu juga muntah. Bisa jadi memang gangguannya cukup banyak. Silakan teman-teman pegang daerah-daerah di badan yang ada merasakan sesuatu yang aneh atau janggal. Ya, misalkan di dada sini sesak ya, usap. Kalau yang pusing silakan diusap ya, kepalanya, ubun-ubunnya dipijit. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Seperti itu. Bismillah, bismillah, bismillah. Dipegang ya. Jangan lupa pundak sini ditepuk-tepuk, perhatikan titik-titiknya teman-teman ya, hafalkan titik-titiknya untuk kita tepuk-tepuk dan kita usap, kita buang seperti ini teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Pundak belakang kanan kiri. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Terus kalau dadanya sesek atau tenggorokan ada yang mengganjal setelah minum, cabut begini. Bismillah, Allahu Akbar. Tiup dulu. Bismillah, Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Kemudian cabut. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau misalkan ada keluhannya di leher. Kalau keluhannya di perut yang sedang kambuh asam lambungnya, untuk mungkin ada kista, ada miom di rahim ya, sama. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Ya. Airnya boleh untuk anak-anak ya, nanti bisa dioleskan di badannya dan bisa diminumkan untuk keluarganya. Bismillah, Allahu Akbar. Cabut seperti ini, cabut ya, seperti gerakan mencabut. Bagi bagian yang sakit, ya termasuk kaki, daerah manapun itu. Bismillahirrahmanirrahim, misalkan di tangan ya. Bismillah, Allahu Akbar ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar ya Allah. Oke teman-teman. Pinggang jangan lupa ya. Yuk pinggangnya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Pinggang belakang kanan kiri ditekan, diputar-putar. Karena seringkali ini menjadi tempat tinggal jin, khususnya bagi teman-teman yang sering mengalami asam lambung, kecemasan, anxiety. Ini bisa jadi fokusnya di pinggang. Ini pengaruh jin nasab ya teman-teman ya. Ya kalau jantungnya kenapa nih? Ya cukup dipegang atau seperti gerakan mencabut begini. Kalau misalkan terasa sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus punggung, jangan lupa punggung ya. Silakan ditepuk-tepuk teman-teman. Bismillah, bismillah, bismillah. Jangan lupa dicipratkan air yang sudah tadi kita siapkan ya. Dicipratkan ke punggung kita. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, silakan fokus ya. Kalau misalkan kakinya kram, kesemutan, pegel-pegel, ada sesuatu yang bergerak, silakan tepuk-tepuk. Ya, kakinya ditepuk-tepuk. Kalau di mulut silakan minum. Ya, diminum airnya. Oke, silakan fokus dengarkan ayat-ayat saya. Insya Allah sekitar 10-15 menitan. Ya, dengarkan ayat-ayat yang akan saya bacakan. Keraskan volume handphonenya, dekatkan air ke handphone teman-teman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Nur, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat yang ada di dalam tubuh saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar, bukan tempat kalian ada di dalam tubuh saudara kami. Wahai jin, wahai sihir-sihir, kembalilah kalian kepada tukang sihir yang mengirimkan kalian. Wahai pasukan jin, ya ma'syarul jin, ukhruj ya aduallah, ukhruj ya aduallah, fakhruj minha fa innaka rajim.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini, ya Allah, ayat yang panas, membakar musuh-musuhmu, ya Allah, dari golongan jin. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini, ya Allah, ayat yang menghancurkan jin yang ada di dalam tubuh saudara kami, ya Allah. Wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar melalui mulut saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman yang sendawa terus tekan ya dari dada sini. Tat dengan dua jari, bismillah Allah Akbar, bismillah Allah Akbar, bismillah Allah Akbar. Kemudian batuk-batukan. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman ulangi ya. Ulangi. Bismillah Allah Akbar, bismillah Allah Akbar. Batuk-batukan. Ya. Tetap fokus dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Teman-teman sambil tepuk-tepuk ya, ditepuk-tepuk bagian yang terasa sakit. Bismillah Allah Akbar, cabut. Bismillah Allah Akbar, cabut. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, silakan dipegang bagian-bagian yang terasa sakit di punggung, di bagian belikat ya. Kemudian di perut silakan dipegang, bukan yang sudah dipegang ya, kemudian ditarik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang nggak nyampe ya, misalkan, silakan bisa pakai air. Ya, bisa ditepuk-tepuk senyampainya saja. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawisuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa zara'a wa bara wa min syarri ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman a'udzu billahil azim allati la syai'a dhamu minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'allimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara wa min syarri kulli dzi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dzi syarrin anta akhidum bi nasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arkik a'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir ukhruj ya adullah keluarlah wahai jin musuh Allah la haula wala quwwata illa billah ya Allah jadikan ayat-ayat ini ayat yang membakar musuh-musuhmu ya Allah bismillah Allahu akbar teman-teman silakan seperti ini ya letakkan di kepala seperti ini ya dua tangan posisinya seperti ini jempol silakan tekan bagian sini nih ya di sini seperti ini teman-teman ya. Jangan dilepaskan sampai saya minta untuk dilepaskan. Pegang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjada. قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yuk masih kondisi di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah hancurkan sihir, penyakit ain dan jin yang mereka tidak mau keluar dari badan saudara kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yuk teman-teman, silakan ya, boleh dilepaskan, diturunkan. Ambil airnya, kita doakan ya. Bagi yang puasa tetap berdoa, nanti minumnya ketika berbuka ya. Yang puasa ataupun tidak, yuk angkat airnya, kita doakan ya. Angkat, dekatkan dengan bibir kita. Yuk ikuti doa saya. Bismillah. 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 Tiupkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiupkan. Bismillahillazi. Bismillahillazi. La yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'ala yughadiru saqoma. Tiupkan. Nah, silakan teman-teman, bisa diminumkan yang tidak berpuasa ya, 3 kali tegukan. Bismillah, minum, alhamdulillah, kemudian bismillah, minum lagi, alhamdulillah, kemudian bismillah, minum, alhamdulillah. Yuk, yang belum mengusap di sini, ditenggok silakan diusap dengan menggunakan airnya ya. Yang tidak berpuasa silakan basuhkan ke seluruh tubuh ya. Untuk kepala di sini terutama yang pusing-pusing ya. Sini diusap bismillah bismillah bismillah. Belakang kepala sini, kemudian di sini ubun-ubun ya. Kemudian dioleskan di sini sambil tepuk-tepuk. Sini ya. Oleskan juga di leher, di dada, di perut, di pinggang. Kemudian di kaki ya. Lutut dan telapak kaki. Oke. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kekuatan. Berasa enak ya, alhamdulillah. Ya, ini semua karena kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah sembuhkan keluhan teman-teman. Yuk, yang belum masuk ke dalam grup, segera masuk ya. Biar terapi kita bisa maksimal. Karena terapi kita bukan hanya melalui live streaming saja, tetapi juga melalui grup. Dan yang di grup ini justru lebih penting ya teman-teman ya. Lebih penting, yuk masuk ke dalam grup ya. Saya tunggu teman-teman masuk ke grup. Caranya gini, klik di pojok kiri atas ya.
terus kemudian masuk ke sini, kemudian dipencet ke sini, terus nah ini yo ada tulisan grup terapi gratis, ada terapilangit.com, ditekan saja teman-teman. Ya, intinya masuk ke website Terapi Langit. Ini website Terapi Langit. Nah, teman-teman bisa masuk ke atas. Ini silakan diklik. Oke. Nah, masuk ke grup. Oke, teman-teman, saya posisinya di Jogja, daerah Jalan Imogiri Barat ya, kilometer 7, Sewon, Bantul. Bagi teman-teman yang posisinya di Jogja, ingin ruqyah secara langsung, silakan ya, bisa menghubungi admin terlebih dahulu untuk dijadwalkan. Boleh KRNA, airnya boleh ditambah. Bisa diberikan ke seluruh keluarga, seperti itu. Alhamdulillah sudah langsung hilang sakit kepalanya. Alhamdulillah. Kalau live saya nyalakan tapi ditinggal ngantar sekolah. Berarti ini sifatnya hanya ngeruqyah rumah saja. Kalau untuk ngeruqyah air boleh ya. Teman-teman kalau misalkan ada kebutuhan, kan ada kebutuhan keluar, ada agenda keluar, boleh saja live-nya dinyalakan, teman-teman pergi ya, tapi kemudian airnya diletakkan di dekat handphone. Jadi niatnya adalah untuk ngeruqyah air. Nah, setelah pulang ya, nanti airnya bisa diminum. Itu insya Allah efeknya sama ya. Nanti malam teman-teman kita bergabung kembali ya. Nanti malam jam 20 WIB. Nanti malam jam 20 WIB. Karena apa? Karena besok libur. Ya, perhatikan besok libur, nanti malam kita live. Besok libur, Sabtu kita live lagi. Sabtu jam 6 WIB dan malam Sabtunya ya, Sabtu malam Ahad itu jam 20 WIB kita live. Kalau yang menangis ya, silakan seka air matamu teman-teman ya, jangan bersedih. Nah, karena bisa jadi ini memang belum tentu gangguan jin ya. Bisa jadi gejolak hati, tekanan batin, atau mungkin kerinduan terhadap Al-Quran, kerinduan terhadap Allah, seperti itu. Tapi bisa jadi memang ada gangguan sihir, gangguan jin. Jin yang sering mengusik hati kita, membuat hati kita sering baper, terus kemudian sering galau, sering tersinggung, bisa jadi. Tapi bisa jadi itu hawa nafsu kita. Karena nafsu kita sendiri ada nafsu-nafsu yang negatif ya. Ada nafsu amarah yang kemudian mengajak kita untuk selalu membangkang perintah Tuhan, ya perintah Allah, mudah marah. Ada nafsu lawamah, ya nafsu yang membangkang, nafsu yang menjauh dari apa yang Allah perintahkan, seperti itu. Nah, ini bisa jadi gejolak nafsu kita yang menangis itu. Karena jiwa kita itu butuh makanan, teman-teman. Makanan hati kita adalah sholat, doa, Al-Quran. Ini adalah makanan-makanan hati ya. Jadi yang butuh makanan itu bukannya fisik saja, tapi justru hati kita, jiwa kita itu justru lebih urgent, lebih mendesak diberikan makanan. Berupa sholat, bacaan Al-Quran, doa, ini makanan hati semua. Ya, yang muntah, yang nangis, ini merupakan pertanda adanya gangguan ya. Yuk, yang mau konsultasi lebih lanjut silakan konsultasi teman-teman ya. Di sini yuk. Terutama yang belum ditanggapi pertanyaannya, komentarnya. Please, mohon maaf jangan baper dulu ya. Karena komentarnya terlalu banyak. Kalau yang ingin ditanggapi secara langsung, masuk ke sini teman-teman, ke bio profile ya. Bio profile Terapi Langit, diklik saja, ditekan, terus kemudian nah di sini menuju bio profil, ada profil saya, tekan saja. Terus kemudian nah sini pesan nih. Kirim pesan ya. Jangan lupa follow biar teman-teman bisa mendapatkan update informasi tentang gangguan jin, sihir, solusi masalah rumah tangga. Ruqyah rumah Kak Suwarti, nanti malam silahkan siapkan air 1 ember ya. Untuk meruqyah rumah silahkan siapkan air 1 ember dan nanti airnya bisa disiramkan ke halaman rumah, ke genting-genting rumah, dan dicipratkan ke sebagian ruangan-ruangan seperti itu. Oh iya, sebetulnya komentar itu bisa kita nonaktifkan sendiri loh, teman-teman. Ternyata gitu ya. Baik teman-teman, saya sedikit menginformasikan bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti ruqyahnya, terapinya secara rutin, atau mungkin malas masuk ke dalam grup, ya teman-teman bisa mempraktekkan terapinya secara mandiri.
Kak Asih, terapinya kita berjadwal ya, sehari libur, sehari live. Jadi terapi kita hari Ahad, hari Minggu, hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Ya, Minggu, kemudian Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pagi jam 6, terus kemudian malam jam 8. Kalau teman-teman BIB ya, waktu Indonesia Barat, yang belum sempat mengikuti grupnya, tidak sempat rutin mengikuti live-nya, silakan teman-teman bisa miliki buku ini ya, 7 metode terapi langit. Ini terapi khusus untuk masalah apapun yang teman-teman hadapi. Masalah hutang, masalah anak berkebutuhan khusus, kemudian hutang riba ya, termasuk ya, konflik keluarga, suami selingkuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Apapun masalahnya, termasuk penyakit kronis, maka insya Allah di buku ini ada jawabannya. Banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya begitu luar biasa. Ya, bukunya full color, jadi kayak baca majalah sehingga asik, bahasanya ringan. Teman-teman bisa check out di sini ya teman-teman ya. Bisa check out di atau mungkin sebentar lagi saya sematkan di keranjang kuning, tapi hanya sekitar 3 menit ya. Hanya 167, jadi dapat 4 buku. Ini ada buku panduan, ini ada afirmasi ya. Saya sehat, saya bahagia, saya magnet rezeki. Sederhana tetapi luar biasa loh kalau terus diucapkan setiap pagi. Ya, setiap harinya. Terus teman-teman juga akan dapat buku ayat ruqyah dan buku zikir pagi sore. Saya sematkan tapi hanya sekitar 5 menit ya. Dan ini banyak sekali keajaiban yang dirasakan oleh saudara-saudara kita setelah mereka mempraktekkan buku terapi langit ini. Silakan teman-teman, saya hanya 5 menit saja ya teman-teman ya. Asam urat. Oke, Kak Mamung, silakan kalau sudah siapkan air, airnya itu bisa diminumkan ya. Airnya bisa diminumkan. Oke, silakan teman-teman, sudah saya sematkan ya. Setiap akun ini berbeda, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan potongan. Silakan bisa di CO. Ini hanya 3 menit saja teman-teman, hanya 3 menit saja ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas masuk ke dalam grup eksklusif untuk kita pandu terapi selama sekitar 1 bulan. Ya, terapi selama 1 bulan. KEN. Oh ya, insya Allah KEN silakan nanti ikuti rutin ya, ikuti rutin live-nya. Live-nya itu setiap hari Ahad, Selasa, kemudian Kamis dan Sabtu. Nanti malam ya, nanti malam gabung lagi. Termasuk Kak Husniah, nanti malam silakan join ya. Nanti malam silakan join. Nanti malam join jam 20 WIB, seperti itu. Untuk rumah, oh ya, minta tolong Kak Neng Kurniati, coba minta tolong kepada siapa begitu. Terima kasih Kak Ahmad, mudah-mudahan bermanfaat ya bukunya. Minta tolong kepada siapa gitu, tetangga atau siapa, dan diberikan upah gitu ya. Atau mungkin bisa disiramkan pakai plastik yang dibungkus, kemudian dilubangi pakai jarum gitu, kemudian dilemparkan. Ya. Atau pakai, kemarin ada yang mengusulkan mainan, ya mainan anak tuh, yang berupa pistol-pistolan, nanti bisa diisikan ke air, itu kan tembakannya cukup bisa jauh ya. Teman-teman di sini banyak sekali ya terapi yang insya Allah sangat bermanfaat. Jadi khususnya teman-teman yang sulit merasakan kebahagiaan, teman-teman yang merasakan luka batin, nah di sini dibahas, ya dibahas luka batin, bagaimana mengatasinya. Terus kemudian ada energi positif, karena seringkali begini, energi positif itu intinya kata-kata ya. Kata-kata kita seringkali, mohon maaf, mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang baik, atau barangkali bukan hanya sekedar kalimat, tapi ada bersitan hati nih. Nah, maka ini kurang bagus teman-teman. Ini berbahaya sebetulnya loh, lintasan hati, kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat. Sudah diuji coba pakai plastik, jatuh lagi. Oh iya ya, karena gentengnya miring ya. Oh iya, pakai, ya mungkin pakai inilah. Pakai pistol-pistolan coba teman-teman. Ya, pakai pistol-pistolan. Semacam apa ya? Coba nanti saya carikan ya. Hanya 50 ribuan. Oke, kalau yang belum bisa Kak Mamung hanya 167 ya. Ini hanya 167. Nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga. Cukupan lah. Untuk COD, kalau nggak bisa, silakan Kak Putri coba pakai akun lain ya.
Karena bisa jadi yang bermasalah itu akunnya. Seperti itu. Atau silakan nanti coba DM, nanti kita bantu biar bisa COD. Begitu ya. Ini dapat 4, ada buku panduan, ada buku prakteknya di sini ya. Ada penugasan menulis. Jadi ternyata menulis itu secara penelitian medis itu luar biasa teman-teman. Memberikan efek bagi pikiran kita lebih tenang, lebih rileks ya. Terus kemudian ada ganjalan dalam hati ini juga bisa lebih tenang kalau kita menulis. Nah di sini ada termasuk amalan-amalan ya, amalan harian yang perlu kita centang. Kemudian ada bagaimana terapi inner pause seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti malam ya, jam 20. Sudah siapkan air, sudah dalam berwudu, sudah menghadap kiblat ya. Terus kemudian menurunkan foto-foto makhluk bernyawa. Insya Allah. Yang belum saya balas komentarnya, mohon maaf, silakan DM. Silakan DM ya, biar bisa saya balas dan saya berikan jawaban secara tuntas. Kita ketemu nanti malam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman semuanya, lunas hutang, ya, keluarga bahagia, rizki mengalir.